bakteri Mycobacterium ya. Mycobacterium TB maupun Mycobacterium lepra ini ini kalian semester 4 akan dipelajari di blok kedokteran tropis ya. Yang nomor 14 sampai 16. Jadi nanti yang lainnya kita pelajari di sini. Sifilis. Ya, enggak apa-apa nanti betul. Kemudian ini dari SNPPT tahun 2019 ada penambahan paronychia biogenik, kemudian ada ulcus biogenik, terus ada scarlet fever. Ya, jadi nanti kita akan membahas tentang ini penyakit-penyakit yang di blok hitam merah, yang putih ini nanti di blok kedokteran tropis. Baik, sekarang kita ke infeksi bakteri tidak hanya di kulit ya, di tubuh manusia itu yang bermanifestasi di kulit itu ada 4 kelompok yang disebut sebagai infeksi primer, jadi bakterinya langsung menginfeksi kulit, jadi tanpa didahului oleh kelainan yang lain ya, kelainan kulit yang lain. Kemudian ada infeksi sekunder, yaitu infeksi bakteri yang terjadi pada penyakit kulit sebelumnya. Jadi sebelumnya didahului oleh kelainan kulit yang lain. Misalnya dermatitis atopik dengan infeksi bakteri, nah ini disebut infeksi sekunder. Atau tinea pedis dengan infeksi diikuti infeksi bakteri, itu ya, itu juga mungkin. Itu yang disebut dengan infeksi sekunder. Kemudian ada erupsi atau kelainan di kulit yang merupakan manifestasi, salah satu bentuk manifestasi dari infeksi bakteri di organ yang lain. Contohnya nanti pada scarlet fever, kemudian pada scalded skin staphylococcal skin syndrome. Ya, scalded staphylococcal skin syndrome itu juga di situ ada erupsi di kulit yang merupakan manifestasi infeksi Staphylococcus di faring atau di tenggorokan. Terus ada juga erupsi di kulit yang merupakan reaksi bersensitivitas, berupa reaksi bersensitivitas terhadap infeksi bakteri di organ yang lain. Ini contohnya pada kasus erythema nodosum, vaskulitis ya. Erythema nodosum memang paling sering ditemui pada kasus lepra, tapi bisa juga ditemui pada kasus infeksi bakteri yang lain. Begitu juga vaskulitis ya, yang merupakan reaksi bersensitivitas tipe 3 biasanya ya, dari infeksi bakteri di organ yang lain, yang paling sering ya tadi di saluran nafas ya. Gitu. Tapi ini tidak masuk di SKDI meskipun kasusnya sebenarnya lumayan banyak. Oke, jadi nanti akan kita pelajari adalah yang infeksi primernya, dan ada beberapa yang merupakan manifestasi dari infeksi primer di organ yang lain. Oke, ini Dr. Sesi mungkin ya sudah menjelaskan tentang mikrobiom atau flora normal yang ada di kulit, karena ini nanti akan berpengaruh pada predileksi lesi suatu infeksi ya. Contohnya pada kasus misalnya ini Actinobacter, Corynebacterium ya, banyak ditemukan di mana ini. Gambarnya biru tua kok nggak ada, biasanya di daerah lipatan. Biru tua tapi kok nggak ada ya, biru muda. Ini yang ini namanya berminyak, berarti yang di sini. Novel di groin ya, di lipatan tadi ya, di lipatan ini misalnya contohnya itu ya, kemudian di belakang telinga, jadi di daerah lipatan-lipatan, karena memang ini biasanya bakteri bakteri anaerobik ya. Ini contohnya. Kemudian Staphylococcus mungkin ya yang paling sering, kuning itu banyak di lutut, kemudian di bottom heel berarti di telapak kaki ya, terus di inner elbow berarti lipatan siku, contohnya ini, jadi di lipatan juga, dan nanti ya tadi menjadi predileksi
suatu kasus atau infeksi bakteri yang ada di situ, atau mungkin kemarin pas misalnya dermatitis pneumolaris atau dermatitis atopik itu kan salah satu pemicunya terjadi kolonisasi bakteri. Nah, yang paling sering adalah kolonisasi dari Staphylococcus ini. Misalnya itu ya. Jadi ini termasuk flora normal, ada Staphylococcus species, Streptococcus nggak ada ya. Corynebacterium, Propionibacterium. Tapi ini memang yang perlu dicatat, ini kan hasil penelitian di mana ya? Sepertinya bukan di Indonesia. Nah, ini bisa jadi kalau di Indonesia mungkin bisa berbeda, ya. Karena kan tergantung lingkungan, kemudian cuaca, tebal tipisnya kulit juga, ya. Jadi bisa jadi flora normalnya mungkin di Indonesia berbeda dengan flora normal yang ada di Eropa maupun Amerika. Terus ini beberapa faktor yang berpengaruh terhadap infeksi bakteri di kulit. Yang pertama, tempat masuknya. Kita sudah tahu bahwa kulit itu sebenarnya kulit kita, permukaan kulit paling atas adalah stratum stratum corneum. Nah, itu sudah ada skin barriernya ya. Ada asam lemak, kemudian keratin, kemudian yang susunannya kompak. Nah, itu merupakan skin barrier. Nah, kalau ada disruption atau kerusakan di situ ya, itu akan menjadi atau mempermudah masuknya bakteri. Kemudian dari natural resistance of dari skin ya, tadi ini ada asam lemak bebas dan naik, ini yang terdapat di stratum corneum tadi maupun di lapisan epidermis bagian atas. Kemudian juga di lamellar bodies ini ada di stratum granulosum ya, itu juga ada antimikrobial peptidnya yang juga menjadi salah satu barrier terhadap infeksi bakteri. Ya. Ini juga ada beberapa protein. Ya. Nah, selain itu, ini di permukaan sel keratinosit utamanya itu juga ada beberapa protein yang memang menjadi target atau reseptor dari bakteri. Ya, contohnya ini Toll-like reseptor, kemudian protein komplement manin binding lectin ya, yang berikatan dengan manin. Kemudian tadi antimikrobial peptid atau AMP tadi. Terus ini dari hasil responnya, kemudian dari mikroorganismenya dia juga punya berbagai enzim maupun toksin yang mampu melisiskan protein-protein yang ada di permukaan kulit maupun berikatan dengan berbagai protein yang ada di permukaan sel, sehingga akan memudahkan bakteri masuk ke dalam sel atau nanti kemudian akan menimbulkan proses inflamasi. Untuk faktor-faktor yang mempermudah terjadinya atau yang berpengaruh terhadap infeksi bakteri di kulit. Ini jadi karena banyak disebabkan oleh Staphylococcus maupun Streptococcus, jadi ini berbagai protein yang dihasilkan oleh bakteri tadi ya, Streptococcus maupun Staphylococcus. Ada staphylokinase, ada protease tadi ya, ada alpha-toksin. Ini yang oleh Streptococcus. Gambarnya mungkin ini, karena memang bakteri yang paling banyak menginfeksi kulit adalah Staphylococcus. Ini coba saya ambilkan gambar di mana Staphylococcus aureus itu ternyata punya banyak protein di permukaan selnya yang nanti mampu berikatan dengan sel-sel imun di tubuh ya. Karena infeksi bakteri, jadi yang memang banyak berperan adalah sel apa ini? Intinya seperti ini. Intinya tampak banyak berarti sel apa? Leukosit apa? Neutrofil atau leukosit polimorfonuklear ya. Jadi di sini bakteri punya banyak protein di permukaannya yang nanti akan bisa memfasilitasi dia berikatan dengan ini leukosit neutrofil atau polimorfonuklear ya.
karena memang dia nanti akan bertugas ya. Jadi dia memang punya reseptor di permukaannya juga. Dan ini protein-protein ini berkembang terus ya. Saat ini tahun berapa ya saya lupa. Tahun 22 kalau nggak 23 yang ditemukan jenis proteinnya seperti ini. Ada banyak banget, ada banyak lebih dari 10. Bisa jadi nanti kalau kita belajar lagi, terutama ini kalau ada resistensi bakteri itu ya, bisa jadi mungkin sudah berkembang juga. Ya, ini tantangan ahli mikrobiologi untuk mengidentifikasi tadi ya, sarana untuk menginfeksi. Nah ini yang bakteri Streptococcus. Ya. Ini salah satu komponennya sehingga dia mudah menginfeksi ke kulit maupun ke jaringan tubuh yang lain. Jadi ada beberapa enzim, streptokinase, streptolisin, dan seterusnya yang ini merupakan enzim-enzim protease yang mampu melisiskan protein di permukaan kulit. Nah ini faktor-faktor predisposisinya. Karena nares, axilla, perineum, vagina tadi ya memang banyak atau seluruh permukaan tubuh kita memang tadi banyak flora normalnya, jadi ya kalau nanti ada kerusakan di situ atau mungkin ada inflamasi di situ sehingga menyebabkan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan bakteri, maka ya akan meningkat kolonisasi bakterinya dan bisa menyebabkan infeksi. Kemudian penyebab atau faktor risiko yang lain yang bisa menurunkan sistem imun, salah satunya diabetes, kemudian juga obesitas, ini hubungannya dengan kelembapan, kemudian perilaku, kebersihan, ya. Terus ini berbagai penyakit kelainan pada tadi mungkin ya, respon imun dari tubuh terhadap bakteri tadi. Ini juga bisa meningkatkan kemungkinan infeksi. Kemudian kemotaktik, pergerakan sel yang mengundang pergerakan sel dari sistem imun juga. Ini juga kelainan imun. Kemudian sindrom hiperimmunoglobulin E. Kemudian penyakit-penyakit yang mengganggu sistem imun yang lain ya, seperti infeksi HIV. Atau ini infeksi dari bakteri yang resisten terhadap metilin, Staphylococcus aureus ya, yang resisten terhadap metilin ini juga semakin meningkat sekarang dan ini akan memudahkan terjadinya infeksi. Nah ini jenis-jenis infeksi bakteri tadi tergantung dari tadi ya lokasinya. Jadi banyak karena di nares tadi banyak kolonisasi bakteri, jadi nanti predileksi di situ juga banyak ya. Untuk yang di kulit mana ini? Ya, ini pada neonatus itu juga bisa di kulitnya, kemudian di umbilicusnya, kemudian pada sirkumsisi berarti pada preputium ya. Preputiumnya, terus di konjungtiva ini juga bisa. Ya. Kemudian yang khususnya di kulit ini yang kita sebut dengan bioderma. Ada bioderma yang primer, jadi yang langsung menginfeksi kulit. Ini dibagi menjadi ada impetigo. Ini impetigo tok tanpa sesuatu, ini biasanya impetigo crustosa, ada impetigo bullosa, kemudian ada erythrasma kemudian bisa juga mengenai folikel rambut. Ini mulai dari folikulitis, furunkel, karbunkel. Nanti kita lihat, kemudian bisa juga di intertriginal. Intertriginal itu di sela-sela jari, atau mungkin di lipatan yang lain seperti di selangkangan atau lipat siku, lipat lutut, belakang lutut. Ya. Kemudian di jari itu bisa paronychia atau mungkin dactylitis. Terus ini faktor yang karena trauma atau mungkin karena pengaruh trauma dari alat yang menginvasi tubuh, misalnya pada kateter, ini sering ya, atau mungkin pada pemasangan infus. Ini saya beberapa kali menemui setelah dirawat inap justru
muncul infeksi di bekas infusnya. Ya ini karena termasuk kesalahan tindakan ya, infeksi nosokomial. Kemudian yang sekunder pioderma ya tadi biasanya infeksi yang didahului oleh kelainan kulit yang lain. Paling sering memang pada dermatitis atopik ya, tapi bisa juga pada penyakit-penyakit yang lain termasuk infeksi virus maupun infeksi jamur. Jadi bisa juga ditumpangi dengan infeksi bakteri. Terus ini yang invasif, jadi kalau tadi di permukaan kulit epidermis, dermis, ini invasif sudah sampai ke dermis bagian bawah dan melibatkan fasa darah maupun fasa limfa. Ya, ada erysipelas, selulitis, kemudian ada gangren, piomyositis ini sudah sampai otot atau bahkan sistemik bakteriemia atau septikemia. Terus bisa juga menyebar lewat pembuluh darah atau pembuluh limfa ya, atau melalui dari pembuluh darah tadi, pembuluh darahnya yang mengalami kelainan ini juga bisa menyebabkan koagulasi sampai nanti menembus mening di sistem saraf pusat ya. Terus ini Staphylococcus toxin tadi ini berhubungan dengan Staphylococcus scarlet syndrome maupun tadi scarlet fever ya. Kita lihat. Terus ini ya tadi sama, tapi nggak usah ya. Ini sudah. Nah ini yang akan kita pelajari. Kalau tadi cukup banyak, tapi yang kita pelajari tidak sesuai SKBI saja yang wajib kalian kuasai, jadi hanya ada beberapa hal saja, mulai dari impetigo, folikulitis, turunkan karbunkel, kemudian nanti ada yang disebabkan oleh di kulit bagian dalam oleh bakteri yang lain, ya, Corynebacterium, kemudian tadi yang berhubungan dengan toksin itu yang scarlet fever. Ini mapnya, jadi untuk mempermudah kita memahami. Kalau impetigo itu adalah infeksi bakteri. Kalau pioderma ini adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh Staphylococcus atau Streptococcus. Ya. Jadi karena penyebabnya sama, sehingga nanti semua penyakit ini terapinya sama, karena penyebabnya sama. Cuma manifestasinya beda. Kenapa beda? Karena bagian kulit yang terinfeksi atau bagian tubuh yang terinfeksi itu berbeda. Ya, sehingga nanti manifestasi klinisnya berbeda. Nah, yang pertama impetigo yang paling superficial, jadi dia hanya mengenai epidermis saja. Ya. Karena hanya mengenai epidermis, tadi kita lihat Streptococcus itu punya enzim protease, jadi dia bisa melisiskan epidermis. Karena melisiskan epidermisnya lisis, artinya lisis berarti akan terjadi apa kira-kira epidermisnya? Karena proteinnya lisis, mulai dari stratum corneum dilisiskan, akibatnya terjadi apa kira-kira? Lesinya. Karena proteinnya dilisiskan oleh enzim dari Streptococcus tadi maupun dari Staphylococcus, jadi lesinya apa? Erosi, jadi ada perlukaan. Nah, erosi, jadi pada impetigo nanti berupa perlukaan yang sedalam epidermis. Makanya disebut erosi. Nah, nanti kalau berlanjut infeksinya sampai ke dermis, manifestasi lesinya sudah bukan erosi lagi, tapi apa? Ulkus, ya, karena sudah terjadi perlukaan sampai dermis. Ya, jadi nanti pada ektima akan terjadi lesi berupa ulkus. Kemudian kalau infeksinya mengenai folikel rambut, hanya satu. Nah, ini nanti akan timbul dia menginfeksi, karena menginfeksi folikel rambut, jadi dia akan ya berupa titik gitu aja ya. Ini tidak, kebetulan di sini tidak ya melisiskan protein, tapi tidak sampai timbul lesi di permukaan, karena lisisnya hanya di bagian folikel rambutnya, sehingga nanti akan timbul inflamasi yang kecil-kecil sesuai dengan folikel rambut, sehingga nanti akan berupa apa? Inflamasi, ada peninggian yang kecil, ukurannya kurang dari 1 cm. Jadi lesinya berubah
peninggian kurang dari 1 cm papul, ya. Jadi nanti bisa berupa papul eritem atau tadi karena infeksinya sudah banyak mengundang leukosit neutrofil atau polimorfonuklear, sehingga lesinya peninggiannya berisi sel neutrofil warnanya kuning, sehingga disebut pustul. Ya, jadi nanti pada folikulitis ini bisa berupa papul atau pustul folikulis. Nah, kalau infeksinya mengenai beberapa folikel dan jaringan sekitarnya, atau mungkin satu folikel dulu dan jaringan sekitarnya. Jadi ini nanti papul atau pustulnya akan membesar lebih dari 1 cm, dan karena folikel ini lokasinya di dermis bagian dalam, jadi nanti terjadi inflamasi sampai ke dermis, bahkan dermis retikuler, sehingga nanti lesinya akan berupa apa kira-kira? Ada suatu masa meninggi, bisa meninggi, bisa tidak, ya. Berwarna eritem. Jadi harus kita palpasi ini, dan kalau dipalpasi infeksi bakteri ini akan terasa nyeri. Beda dengan jamur kemarin, ya. Jamur itu dermatitis, jamur itu kalau dipalpasi nggak akan terasa nyeri. Tapi pada infeksi bakteri ini bisa menimbulkan rasa nyeri. Jadi pada furunkel apa lesinya bentuknya? Ada masa di dermis. Kalau tadi peninggian kecil papul, kemudian ini papulnya karena inflamasinya semakin ke dalam, maka nanti akan terasa semacam masa gitu, ya. Jadi kita harus meraba meskipun kadang kesegat sedikit pasiennya sudah kesakitan. Nah, lesi di sini namanya nodul, ya. Nodul eritem, nanti di sini ada punktumnya tadi yang berupa pustul. Kalau mengenai beberapa folikel, ya ini nodulnya semakin besar, kemudian nanti punktumnya atau folikel-folikelnya di permukaan ada beberapa. Itu yang disebut dengan karbunkel, ya. Kemudian ada infeksi yang mengenai ini erysipelas itu infeksinya bisa dari luar bakterinya, bisa juga dari dalam, mungkin perluasan dari infeksi yang lain, ya. Jadi dia infeksinya di dermis bagian atas, biasanya fasa limfatikanya belum terlibat, sehingga nanti manifestasinya ya akan tampak inflamasi, edem, eritem, ada nyeri tekan, kemudian batasnya masih tegas, ya. Nah, kalau pada selulitis ini pembuluh darahnya yang terlibat sudah banyak, pembuluh darah permukaan superficial maupun yang profunda, fasa limfatika juga, sehingga nanti ada manifestasi edem, eritem, nyeri tekan, dan batasnya biasanya tidak tegas. Itu yang disebut dengan selulitis. Nah, necrotizing fasciitis, jadi ini sudah mengenai fascia otot lebih dalam lagi, ya. Oke, sekarang kita lihat, ya ini penjelasannya tadi, ya, tentang impetigo. Nanti ada krustosa, ada bulosa. Impetigo krustosa lebih karena erosi tadi karena streptococcus biasanya, ya. Enzim dari streptococcus, sedangkan yang bulosa ini lebih karena enzim toksin dari Staphylo, tapi streptococcus, ya, yang bulosa, krustosa. Sedangkan yang bulosa ini dari Staphylococcus, karena toksin dari Staphylococcusnya akan menyebabkan desmoglin, ikatan antara keratinosit satu dengan yang lain itu lisis. Jadi hampir sama dengan generasi balon, sehingga nanti akan terisi cairan, ya, karena sel desmoglinnya pengikat keratinosit satu dengan yang lain itu lisis, maka nanti akan terisi cairan sehingga lesinya berupa vesikel atau bula, tapi yang dindingnya tipis atau kendor, ya, yang disebut dengan bula hipobion. Karena tipis atau kendor, makanya dia sering pecah atau mudah pecah, sehingga pada saat periksa ini jarang kita menemukan bulanya, tapi kita hanya menemukan bekasnya saja yang meninggalkan selama anuler dengan bagian tengah
berupa eritem atau erosi ya. Nah inilah yang disebut dengan squama colaret. Nah, nanti kita lihat, dan ini cepat mengering. Kemudian ektima tadi sudah ya. Sekarang, nah ini gambarnya. Jadi ini contoh pada lesi impetigo crustosa. Jadi penampakannya nggak tampak erosinya, tapi yang tampak seperti kerak-kerak gitu ya di atasnya. Tapi sebenarnya kerak atau krusta di atasnya itu menutupi erosi yang ada di bawahnya. Karena hanya sedalam epidermis, krustanya berwarna kuning. Karena cairannya berasal dari kuning, berarti berasal dari apa? Cairan apa? Serum. Ya. Karena di epidermis kan belum ada pembuluh darah ya. Jadi yang keluar cairannya serum, sehingga kalau mengering berwarna kekuningan. Ini yang disebut impetigo bullosa. Jadi lesinya bisa berupa vesikel, tapi jarang sih kita menemukan vesikelnya ya. Yang sering kita menemukan ini berupa erosi, kemudian ada squama di pinggirnya bekas atapnya itu. Ini yang disebut squama colaret. Ya. Kemudian ya itu tadi hasil pemeriksaan fisiknya ya. Ini sudah, nah karena hanya sedalam epidermis, di situ belum banyak reseptor rasa nyeri atau bengkak, paling reseptor sentuh mungkin ya. Sehingga pasien di sini pada impetigo ini fine saja, dia tetap aktif bermain, tidak rewel, mandi juga tetap nggak merasa nyeri, ya itu. Ada impetigo, tapi biasanya orang tuanya yang heboh karena tadi cepat menyebarnya memang. Pagi baru satu gitu, sore udah bisa 10 lesi ya, jadi menyebarnya cepat. Terus untuk pemeriksaan penunjangnya ya kita ambil cairannya yang ada di vesikel. Kalau di impetigo crustosa ya ini kita harus mengangkat krustanya, kemudian kita ambil cairannya. Nanti akan tampak sekelompok bakteri kokus karena gram positif ya, jadi warnanya ungu. Kalau pengecatannya bagus, berderet itu streptococcus, ini yang bergerombol, ini yang staphylococcus. Nah ini yang paling sering, jadi impetigo ini paling sering mengenai tadi anak-anak yang habis batuk pilek. Karena tadi di nares itu memang paling banyak flora normalnya, staphylococcus maupun streptococcusnya tadi ya. Sehingga beberapa hari kemudian mungkin diusap-usap gitu, jadi terus mengenai kulit, jadilah impetigo. Nah ini saya perbesar untuk memperlihatkan squama yang colaret. Ada impetigo bullosa. Nah ini contoh lain kasus impetigo apa ini? Ada yang tahu? Impetigo crustosa atau bullosa? Bullosa, ya ini juga bullosa. Ini yang crustosa, jadi tampak erosi, kemudian ada krustanya. Di sini juga, nah ini kan ada erosi tipis, kemudian squamanya di pinggir, tutup bulannya. Ya, ini juga, ini yang disebut squama colaret. Oke, nah sekarang kita masuk ke ektima ya, infeksi yang sudah mengenai epidermis dan dermis. Lesinya berupa luka yang sampai dermis sehingga disebut ulkus. Karena sudah sampai dermis makanya bisa muncul perdarahan. Darah kalau mengering warnanya hitam. Jadi di sini ulkusnya itu seringnya tertutup krusta coklat kehitaman. Bisa dari busnya tadi. Ya. Ini gambar pasien kemarin dari Okas ini yang mengirimkan. Ya. Jadi berita ulkus, kemudian tertutup beberapa ada pustulasi, masih ada pustulasinya, kemudian ada tertutup krusta dan ini tampak ekskoriasi. Sebagian sudah menyembuh. Ya. Nah untuk pemeriksaan penunjangnya kita ambil tus dari cairan yang ada di ulkus tadi, kemudian kita periksa gram. Ini hasil pengecatannya, kita temukan sel apa ini tadi? Sel neutrofil ya. Kita lihat ini sel neutrofil,
Kemudian di dalamnya ini ada fokus-fokus. Nah ini mungkin pengecatannya nggak bagus ini. Fokusnya warnanya merah. Harusnya sih kalau pengecatan gerangnya bagus ya harusnya warnanya ungu ya, karena gerang positif. Ya. Harusnya warnanya ungu. Nah di sini merah tapi memang merah agak tua di dalam nitrofil. Jadi ini memang menunjukkan bahwa ada infeksi bakteri. Ini kebetulan fokusnya kalau kita lihat itu distribusinya itu memanjang seperti rantai meskipun berjejer atau 3 kokus saja. Jadi ini lebih disebabkan oleh Streptococcus. Ini tadi yang ekzima, jadi selain di tungkai bawah predileksinya bisa juga di badan maupun tangan. Nah ini infeksi yang tadi mengenai folikel rambut. Ini yang mengenai satu folikel, jadi lesinya berupa papul atau pustul eritem, ya dengan kulit sekitar eritem. Ini yang satu folikel dengan jaringan sekitarnya yang disebut furunkel, ada puntumnya. Kemudian ini yang beberapa folikel dan jaringan sekitarnya. Lesinya di sini udah mulai nodul eritem ya, batasnya nggak jelas dan nyeri tekan. Di sini juga ini nyeri tekan kesenggol aja udah nyeri banget ini pasiennya. Ini kebetulan ada beberapa karpunkel. Jadi ada nodul, eritem, kemudian dengan punktum, beberapa punktum. Oke, terus, nah ini penjelasannya yang sudah saya jelaskan tadi. Dileksinya karena karbunkel ya mengenai folikel rambut berarti ya di daerah-daerah yang banyak folikel rambutnya. Bisa juga ini yang paling sering pada laki-laki itu terjadi yang disebut dengan psikosis babe atau folikulitis di daerah apa ini namanya jenggot dagu itu ya. Terus ini yang pioderma profunda itu bisa berupa erysipelas atau selulitis. Kemarin kita waktu bicara atau diskusi tentang apa kemarin kelainan pada adnexa kulit ya, saya singgung sedikit tentang abses kelenjar keringat dan hidradenitis. Hidradenitis kemarin infeksi pada kelenjar apa? Hidradenitis suppurativa, infeksi pada kelenjar apa? Hidradenitis lokasinya bisa di ketiak, bisa di perineum. Kelenjar apa yang ada di sana? Yang banyak di sana? Apokrin ya. Jadi ada infeksi pada kelenjar apokrin. Kalau ini infeksi pada kelenjar keringatnya ya bisa juga. Ini yang disebut dengan pioderma profunda. Jadi sudah lokasinya sudah ke dermis atas, dermis bawah. Manifestasinya, nah ini gambaran klinisnya pada erysipelas berupa plak eritem atau kita sebut edem, eritem, batasnya tegas. Ini kalau disentuh nyeri, beda dengan dermatitis. Kalau dermatitis disentuh nggak nyeri ya, kita tekan nggak nyeri. Pada erysipelas ini nyeri. Ini juga erysipelas batasnya lebih tegas, tapi bisa juga sih mungkin hampir selulitis karena batasnya sudah mulai mengabur. Seperti di sini ya, ini batasnya tidak jelas. Ini contoh kasus selulitis. Nah, di sini juga ada patch eritem, ini tidak tampak udemnya enggak banget ya, tapi di bagian bawahnya ada udem, eritem, batasnya enggak jelas, dan ini kebetulan ada vesikelnya di sini yang bisa jadi ini port di entry-nya infeksi, dan kalau disentuh terasa nyeri. Ya, ini contoh kasus selulitis. Di sini juga ini ada edem, eritem, kemudian di sini ada ulcerasinya, ada pustulasinya, dan disentuh terasa nyeri. Karena batasnya nggak jelas, ya ini masuk ke selulitis. Ya. Terus ini yang contoh abses kelenjar keringat, jadi ada biasanya bersama dengan miliaria. Ya. Abses kelenjar keringat, jadi biasanya mengikuti miliaria. Sebelumnya miliaria tidak membaik, kemudian malah timbul papul, pustul, eritem yang lebih besar dan terasa nyeri. Itu berarti abses kelenjar keringat.
Terus ini contoh ulkus biogenik, jadi bisa jadi mungkin dari furunkel, karbunkel, atau apa tadi hidradenitis ya. Kemudian infeksinya meluas. Nah ini namanya udah jadi ulkus biogenik, biasanya lebih kronis. Tadi contoh selulitis, nah ini yang contoh hidradenitis suppurativa di ketiak ya yang paling sering, biasanya berupa nodul dan ada fistula atau ada lesi memanjang gitu ya, seperti kunikulus tapi bukan kunikulus sih. Jadi kita raba gitu, kita palpasi plak memanjang linear. Kemudian ada beberapa yang berupa nodul gitu ya. Kemudian ada pustulnya. Dan ini terasa nyeri juga. Ini contohnya juga. Ya, jadi ada semacam fistula di dermis bawah ya. Kemudian dengan nodul-nodul eriden. Kok udah komplikasi? Ya udah nggak apa-apa. Untuk komplikasinya ya mestinya karena ini infeksi bakteri, jadi ya dia infeksi bakterinya akan berlanjut ya menuju ke jaringan sekitarnya. Awalnya impetigo jadi ektima, bisa awalnya erysipelas bisa berlanjut jadi selulitis dan seterusnya. Ya. Bahkan bisa menyebar lewat pembuluh darah maupun pembuluh limfa sehingga menyebabkan infeksi di tempat jauh. Ya. Atau mungkin ini timbul toksinnya yang menyebar sehingga timbul toxic shock syndrome atau mungkin Staphylococcus aureus syndrome. Bisa juga sampai ke misalnya pada selulitis itu sampai susunan saraf pusat itu bisa juga. Terus diferensial diagnosisnya sebenarnya kalau impetigo itu malah kadang agak sulit mencari diferensial diagnosis ya, karena udah agak jelas. Karena kalau pada dermatitis kan bukan erosi, bukan ulkus ya. Kalau pada ekzima kan tadi ulkus ya. Ini yang mirip-mirip gambarannya. Nah mungkin yang hampir sama ini hidradenitis dengan scrofuloderma. Kalau hidradenitis itu pada kelenjar apokrin, kalau scrofuloderma ini infeksi Mycobacterium tubi pada limfonodi. Nah, sementara limfonodi dan kelenjar apokrin itu kan hampir sama lokasinya ya, berdekatan. Sehingga ini hampir sama manifestasinya. Sehingga kalau ada kasus seperti ini kita perlu mencari, kalau TB ya kita cari karakteristik infeksi TB-nya. Ya. Mungkin ada penurunan berat badan, ada keringat malam hari misalnya ya, atau mungkin ada keluhan TB yang lain. Tapi bisa juga hanya scrofuloderma. Jadi hanya infeksi di kelenjar limfonodinya saja ya bisa. Nah nanti untuk membedakan tadi kita lakukan aspirasi di limfonodinya, nanti kita lakukan pengecatan gram, akan muncul pengecatan gram atau BTA. Untuk Mycobacterium kan pakai BTA ya. Itu apakah penyebabnya bakteri gram positif atau Mycobacterium. Ya. Itu untuk membedakan antara hidradenitis dan scrofuloderma. Kalau untuk membedakan tadi yang selulitis erysipelas dengan dermatitis tadi ya, paling enggak rasa nyerinya pada saat kita sentuh tadi. Jadi harus kita lakukan palpasi. Oke, ini pemeriksaan penunjangnya tadi sudah dijelaskan ya, dari cairan di erosinya, di ulkusnya, di pustulnya mungkin. Kemudian kita lakukan pengecatan gram, ini hasilnya. Ini hasil kerja koas, kita temukan banyak neutrofil, kemudian tadi ada yang mengandung kokus, meskipun di sini warnanya masih merah ya, masih belum profesional ini catnya. Terus kultur resistensinya hanya untuk biasanya kita gunakan untuk kasus jika dengan pengobatan antibiotik standar tidak membaik, maka harus kita lakukan kultur tes resistensi. Oke, nah ini penata laksanaannya. Jadi mulai dari impetigo sampai apa tadi? Hidradenitis, karena penyebabnya sama, maka terapinya sama. Yaitu antibiotik yang sensitif untuk bakteri gram positif. Apa jenis bakterinya? Antibiotiknya ini ya. Untuk topikalnya bisa diberikan asam fusidat atau mupirocin. Jadi pada impetigo karena kasusnya memang di superficial,
itu akan efektif jika diberikan terapi topikal. Ya. Topikal antibiotik. Nah ini yang khusus untuk bakteri gram positif itu ada 2 preparat, ya, asalfusidat dan mupirocin. Kemudian bisa juga kalau impetigo bulosanya banyak cairannya masih basah, dilakukan kompres. Kompresnya bisa beberapa cara dengan berbagai cairan kompres, ya. Tapi mungkin di sini malah nggak ada. Kalau saya menyarankan lebih baik dengan cairan fisiologis atau NaCl. Tapi bisa juga dengan ini ya. Tapi hati-hati cara melarutkannya atau mendapatkan cairan sehingga misalnya PK kalium permanganat itu konsentrasinya 1/5000. Jadi cairannya itu warnanya pink bukan ungu. Ya, misalnya seperti itu. Dan bisa juga dengan povidone iodine bukan 10% tapi 1%. Kalau yang dijual itu kan biasanya konsentrasinya 10% ya. Tapi kalau untuk kompres itu cukup 1%. Kalau terlalu tinggi malah bisa toksik, mengganggu proses penyembuhan pada lesi tersebut. Terus yang untuk ektima ke bawah, kalau tadi impetigo karena lokasinya superficial, terapinya topikal. Tapi untuk ektima, erysipelas, selulitis, karbunkel, dan seterusnya itu butuh antibiotik sistemik. Pilihannya lini pertamanya adalah fluxasilin atau difluxasilin, tapi ini jarang ada. Atau ini amoxicillin asam clavulanat. Jadi bukan amoxicillin tok ya, tapi amoxicillin dan asam clavulanat. Hanya amoxicillin ini sekarang sudah banyak yang resisten. Bisa juga golongan cefalosporin. Nah, golongan cefalosporin itu yang sensitif untuk bakteri gram positif adalah yang generasi 1, paling enggak generasi 2. Oke, kemudian pilihan berikutnya antibiotik klinik keduanya bisa erythromycin, clindamycin atau azitromycin ya. Nah ini kalau ketemu bakteri yang MRSA maka terapi pilihan antibiotiknya berbeda, yaitu dengan cotrimoxazole atau timetoprim sulfamethoxazole ya, atau mungkin doxycycline atau clindamycin tadi. Ini kasus yang berat, mestinya perlu rawat inap ya, karena butuh pemberian antibiotik yang sistemik. Seperti pada selulitis yang mungkin sudah mengenai beberapa regio seperti itu, butuh antibiotik yang intravenal. Terus kalau terjadi abses yang besar, nyeri dengan antibiotik, setelah diberikan antibiotik 5-7 hari masih ada dan masih ada fluktuasi, ini mungkin perlu dilakukan insisi untuk mengeluarkan pusnya tadi pada abses. Nah, biasanya kalau semakin dini, semakin cepat didiagnosis, semakin cepat diberikan antibiotik, ini biasanya tidak akan terbentuk abses. Ya. Jadi abses ini biasanya terbentuk karena pemberian atau pengobatan yang terlambat. Mungkin pengobatan yang kita berikan sudah resisten terhadap bakteri yang ada. Nah ini alur pengobatannya. Kalau benar kita diagnosis, kalau memang benar pioderma, langsung diberikan terapi. Kemudian evaluasinya 7 hari. Kalau 7 hari tidak membaik, nah ini tadi ya dilakukan tes kultur dan resistensi. Ya. Tapi kalau sudah membaik ya berarti sudah selesai. Ini pengobatan cefalosporin yang tadi sensitif untuk bakteri gram positif adalah yang generasi pertama ya. Ini contohnya nggak ada. Ada cefadroxil ya itu. Kemudian generasi kedua ini mulai masih poten juga terhadap gram positif, tapi mulai sensitif terhadap gram negatif. Kemudian generasi ketiga ini lebih untuk melawan bakteri-bakteri gram negatif. Ya. Dan seterusnya. Jadi yang sensitif untuk gram positif itu adalah cefalosporin yang generasi 1 maupun generasi 2. Nah itu tadi adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh Staphylococcus maupun Streptococcus. Sekarang kita lihat infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri yang lain,
Di sini disebabkan oleh Corynebacterium minutissimum. Jadi suatu bakteri anaerob, ya. Karena anaerob, makanya dia lokasinya biasanya di lipatan. Kalau tadi Staphylococcus streptococcus itu di kulit permukaan yang terpapar udara ya. Tapi kalau Corynebacterium ini di lipatan. Ini contohnya ada yang paling sering memang di ketiak atau di inguinal. Kemudian keluhannya tadi infeksi bakteri yang tadi kebanyakan nyeri, di sini juga nyerinya, tapi kadang juga tidak terasa nyeri ya. Jadi hanya sakit-sakit gitu aja kalau pasien menyampaikan. Atau ini ada beberapa referensi dan memang pasien menyampaikan rasanya panas seperti terkena cabai. Ada yang pernah terkena cabai, panasnya cabai, biasanya ngiris cabai atau apa itu namanya, membersihkan cabai gitu ya, kadang ke kulit itu kan terasa panas. Nah itulah rasanya erythrasma seperti itu keluhannya. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita lihat di sini tidak ada peninggian atau penebalan, jadi lesinya berupa patch saja. Ya. Patch eritemnya biasanya merah terang, ya. lebih terang, lebih jingga daripada eritem biasanya. Tapi ini mungkin gambarnya ya. Di sini berpigmentasi malah. Itu kemudian kalau disentuh tidak terasa nyeri. Kalau tadi pada di sebelah selulitis ya itu terasa nyeri, kalau di sini tidak terasa nyeri. Terus pemeriksaan penunjangnya ini tidak bisa kita swab, tapi kita bisa memanfaatkan lampu wood. Lampu dengan gelombang berapa kemarin ya, 380-an kalau nggak salah ya. Kemudian di ruangan gelap kita sinari, nah nanti karena bakteri ini akan menghasilkan zat fluoresen, sehingga kalau kita sinari dengan lampu wood tadi akan tampak menyala, warnanya merah bata atau coral red. Karena tadi bakteri ini menghasilkan porfirin. Oke, terus karena penyebabnya bakteri, jadi pengobatannya ya kita berikan antibiotik yang sesuai dengan bakteri tadi ya. Contohnya erythromycin, clindamycin, atau bisa juga miconazole. Ya. Ini adalah krim anti jamur, tapi bisa digunakan untuk Corynebacterium ini. Kemudian kalau dengan topikal tidak membaik, ini bisa diberikan sistemik dengan erythromycin atau clarithromycin ya. Tapi yang paling sering kita gunakan erythromycin, meskipun hati-hati erythromycin ini sering menyebabkan bukan menyebabkan sih, pada orang-orang yang sensitif bisa timbul keluhan mual. Ya. Terutama pada erythromycin erythromycin selarat. Karena ada yang erythromycin isupsinat itu tidak atau jarang menyebabkan mual. Tapi kalau yang selarat ini sering ya pasien mengeluhkan mual pada pemberian obat ini. Oke, itu tadi tentang erythrasma. Jadi ini lesinya bisa mirip dengan dermatitis kontak iritan akibat keringat di inguinal atau di ketiak, itu juga sering ya timbul DKI atau intertrigo, dan lesinya mirip tapi terapinya beda. Ya, terapinya berlawanan. Jadi hati-hati untuk penegakan diagnosisnya. Mungkin mirip juga dengan tinea cruris atau tinea corporis kalau di ketiak, atau mirip juga dengan satu lagi candidiasis mungkin ya. Tapi kalau pada candidiasis kemarin ada lesi karakteristiknya lesi satelit ya. Jadi nanti di pinggirnya sini ada makula atau papul-papul. Itu khas untuk lesi satelit pada candidiasis. Dengan pada erythrasma ini enggak ada. Oke, terus kita ke scarlet fever. Nah, scarlet fever ini merupakan suatu sindrom yang disebabkan oleh toksin dari bisa Streptococcus maupun Staphylococcus yang menginfeksi faring. Ya, jadi di sini faringnya tampak eritem banget. Kemudian 1-2 hari kemudian setelah timbul faringitis, ini di kulitnya timbul lesi kemerahan, tapi kemerahannya bukan kemerahan eritem, karena di sini disebabkan oleh purpurik atau peteki, sehingga kalau ditekan warna kemerahannya nggak hilang. Ya. Kemudian kalau diraba semacam meraba
seperti ada pasirnya gitu di bawah kulit. Ya. Itu yang disebut dengan mana tadi ya? Nah ini fascia sign. Ya. Jadi BTK atau purpurik sehingga kalau kita tekan ini tidak hilang ya warna merahnya. Terus nanti pengobatannya karena penyebabnya adalah infeksi bakteri di faring, jadi pengobatannya diberikan antibiotik. Antibiotiknya apa ya? Sama tadi ya, karena penyebabnya bakteri gram positif, jadi sama dengan yang kita bahas tadi. Antibiotik yang sensitif untuk bakteri gram positif. Nah di sini yang menjadi catatan tadi seakan-akan epidermisnya ini memang sudah lepas gitu ya. Jadi nanti pas proses penyembuhan memang akan terjadi pengelupasan epidermis, ya, pengelupasan stratum corneum terutama, kemudian ganti kulit. Itu khasnya pada scarlet fever. Ya, ini proses penyembuhannya timbul lesi di kulit sekitar 2 hari setelah gejala sistemik atau gejala di faring, kemudian diikuti warna kemerahan di seluruh tubuh, terus nanti 3-4 hari kemudian memudar dan akan timbul pengelupasan sedikit demi sedikit hampir seluruh tubuh. Tapi dengan catatan dengan pengobatan ya, kalau tidak diobati ini bisa berlanjut infeksinya ke sistemik. Itu tadi tentang scarlet fever. Sekarang kita ke paronychia. Nah, paronychia ini adalah peradangan yang terdapat di, kemarin sudah sempat kita bahas ya, di kulit atau jaringan sekitar kuku. Kulit atau jaringan sekitar kuku, kemudian ini bersifat akut, bisa disebabkan oleh Staphylococcus atau Candida. Jadi memang bisa disebabkan oleh bakteri maupun jamur. Terus ini faktor-faktor predisposisinya bisa karena trauma, bisa juga karena maserasi atau lembab gitu ya, atau di pinggiran kuku itu, kadang mungkin karena matang kuku, terkeruk dan sebagainya, bakterinya masuk sehingga akan menyebabkan infeksi di jaringan sekitar kuku. Nah ini kelainan paronychia ini mirip atau diferensial diagnosisnya tadi ya, bisa disebabkan oleh jamur, psoriasis atau bakteri. Nah yang jamur ini ya nanti kalau diperiksa pada KOH positif ya. Kemudian yang bakteri mestinya kalau diperiksa gram ya, itu akan memberikan hasil positif. Terus ini frekuensinya paling sering memang infeksi jamur, bakteri, baru psoriasis ya. Terus ini itu pitting nail, jadi kukunya legok, ada titik-titiknya gitu ya. Yang disebut pitting nail dan itu khas pada psoriasis. Ini untuk membedakan nanti ya, apakah edemnya atau mungkin kelainan di kukunya karena psoriasis atau karena bakteri atau karena jamur. Ini kita lihat tadi ada pitting nail atau tidak. Pitting nail itu khas di psoriasis. Kemudian pewarnaan kuku. Jadi pada paronychia ini atau infeksi bakteri itu biasanya tidak terjadi perubahan warna pada kukunya. Begitu juga pada psoriasis. Pada psoriasis bisa karena kronis ya. Kalau pada jamur jelas ada perubahan warnanya. Ini diferensial diagnosisnya, ini pemeriksaan penunjangnya. Ini gambarannya. Jadi di sini jaringan sekitar kuku ada edem, ada eritem. Kalau karena bakteri Staphylococcus ini kalau ditekan terasa nyeri. Ya. Kalau ditekan terasa nyeri dan ini kebetulan juga di sini ada tampak pustulasi. Ini menandakan paronychianya karena bakteri. Terus ini yang contoh karena Candida, ada edem tapi edem gitu ya, malah agak hiperpigmentasi. Terus di sini agak ada squamasi putih dan ditekan ini tidak terasa nyeri. Nah ini yang disebabkan kemungkinan karena jamur tadi. Ya. Ini juga karena bakteri. Nah ini bisa karena tadi mungkin garuk-garuk bagian tubuh yang mengalami infeksi di bagian tubuh yang lain. Sehingga nanti akan menyebar ke jari tangan
sehingga menyebabkan infeksi di kulit sekitar kuku. Oke, untuk terapinya ya tergantung penyebabnya. Kalau disebabkan oleh bakteri ya kita berikan, karena bakteri gram positif, jadi kita berikan antibiotik yang sensitif untuk bakteri gram positif. Bisa erythromycin, ini golongan cephalosporin tadi, atau diklofenac ya, lain pertamanya tadi. Terus kalau ya ini pencegahannya, saya jarang sih pakai steroid, tapi bisa juga ada beberapa yang menyarankan pemberian steroid, tapi biasanya hanya dalam waktu singkat. Kemudian di sini, ya ini cara pencegahannya ya, penanganannya. Kalau misalnya penyebabnya kandida, ya nanti kita berikan obat anti jamur. Bisa dengan golongan nasal, ya, misalnya ketoconazole, itraconazole, atau fluconazole. Oke, sekarang kita ke ingrown tunnel. Jadi ini sebenarnya adalah, kalau bahasa Jawa apa namanya? Ya, tantangan atau tantangan. Jadi ini sebenarnya disebabkan karena ini masuknya kuku ke dalam kulit, ke dalam jaringan kulit, ya. Jadi ini kuku masuk ke dalam jaringan kulit, sehingga nanti oleh kulit akan direspon sebagai benda asing, sehingga nanti akan muncul ya, karena dianggap benda asing akan timbul reaksi inflamasi. Jadi sebenarnya adalah reaksi inflamasi terhadap benda asing. Ya karena inflamasi memang terjadi edem, eritem, ada rasa nyeri. Ya, itu. Untuk penanganan pertamanya kalau baru sedikit masuknya, jadi begitu terasa nyeri harusnya ya, itu pinggirnya ini mungkin bisa ditekan keluar gitu ya, sehingga nanti kukunya tidak jadi masuk. Ya. Bisa juga dengan dikompres anget dulu, kemudian nanti pinggirnya ini ditekan ke arah luar sehingga nanti kukunya nggak jadi masuk. Kemudian nanti di sini dialasi dengan kapas. Ya. Itu salah satu pertolongan pertamanya. Tapi kalau sudah masuk seperti ini, terasa nyeri ya ini memang perlu tindakan. Ya. Jadi ada beberapa grade level tentang berat ringannya ingrown tunnel ini. Jadi karena tadi ada reaksi inflamasi terhadap benda asing, ada beberapa referensi yang menyarankan untuk awal itu tadi bisa juga diberikan NSAID, jadi obat antiinflamasi non steroid, fungsinya untuk menekan inflamasinya sehingga nanti pas tidak sakit ini kukunya bisa dimanipulasi sendiri, kulitnya didorong keluar ke lateral, kemudian kukunya bisa keluar tadi ya. Itu bisa dicoba seperti itu. Tapi kalau nggak bisa ya memang tadi ya dengan intervensi. Ya, jadi ini ya terjadi reaksi inflamasi terhadap benda asing. Ya. Komplikasinya ya karena ada inflamasi di sini jadi lunak jaringannya sehingga mudah terjadi infeksi. Sehingga nanti tumpuk. Selain ada reaksi inflamasi juga ada infeksi bakteri sekunder tadi. Nah ini faktor resikonya bisa karena pemotongan kuku yang tidak pas, tidak benar, atau mungkin sepatu yang terlalu sempit, atau mungkin sepatu berhak tinggi, akhirnya tinggi haknya kan jadi terdorong ke depan ya. Nah, itu akan menekan jari, kulit jari kaki, nah itu bisa mempermudah terjadinya ingrown tunnel. Terus berkeringat banyak atau mungkin ketemukan obat, tapi ini saya jarang sih. Paling sering kasus ini tadi karena memang secara anatomi atau tadi sepatunya yang terlalu sempit ya, terutama bagian depannya. Nah, faktor etiologinya cukup baik. Hereditas atau keturunan ini berhubungan dengan bentuk jari kaki. Jadi memang saya lihat beberapa pasien itu memang bentuknya mudah timbul cantengan tadi ya. Nah kalau seperti itu biasanya ya udah saya sarankan menjaga benar cara memotong kuku dan tadi
harus selalu diobservasi dengan baik. Kalau misalnya udah mulai mau masuk ya diusahakan jangan sampai masuk dengan tadi ganjil kukunya dengan kapas misalnya. Atau ini infeksi jamur juga bisa ya. Tapi yang paling sering tadi sih karena keturunan, bentuk kuku atau pemakaian sepatu tadi. Nah ini berat ringannya ini yang masih ringan, jadi kukunya hanya tampak baru masuk sedikit ya. Dan yang ini sudah mulai timbul jaringan granulasi atau infeksi. Nah ini jaringan granulasinya sudah mulai nutup kuku. Nah kalau seperti ini ya tindakannya perlu intervensi. Jadi kita biasanya kita bius lokal dulu ya. Kita bius lokal, injeksi lokal, anestesi lokal, kemudian jaringan yang nutup ini kita kita matikan, bisa dengan kauter, bisa dengan ditutul PCA, fluoroacetate ya. Kemudian kalau sudah kita gunting kukunya yang masuk. Kalau di sini juga sama, ini bisa dengan pengirisan malah. Jaringan yang menutup ini kita iris, kemudian nanti kita jahit jaringan sekitarnya dengan kukunya, gitu ya. Ini untuk pengobatannya. Nah ini terapinya tadi dan pencegahannya. Jadi pemakaian sepatu, pemotongan kuku, kemudian pemakaian antiseptik harus secara rutin. Nah, ini potong kuku yang baik, yang benar. Jadi tidak, kalau lengkung itu sebenarnya tidak baik juga, akan mudah masuk ya. Atau kulit yang di depan ini mudah masuk, atau kukunya nanti kalau tumbuh dia akan nabrak masuk ke kulit di depannya. Jadi ini usahakan tidak boleh terlalu pendek juga dan harus lurus, hampir lurus kanan kirinya. Oke, kemudian kita ke sifilis. Ya, sifilis ini sebenarnya infeksi menular seksual ya, tapi karena disebabkan oleh bakteri menyerang kulit, jadi kita pelajari di sini. Penyebabnya sebenarnya ya ini antara bakteri dan parasit, yaitu Treponema pallidum. Terus dia kontak seksual penularannya ya. Biasanya kontak seksual, tapi dia nanti akan bisa menginfeksi secara sistemik, masuk melalui kulit kemudian menyebar secara sistemik. Bisa juga ditularkan dari selama hamil dari ibu ke janin ya. Terus untuk klasifikasinya nanti ada sifilis kongenital, ini khusus kalau di janin. Kemudian kalau yang kontak seksual tadi mulai dari stadium primer, sekunder, dan tersier. Nah ini cara penularannya. Penularannya melalui kontak langsung pada kulit yang tidak intak. Masa inkubasinya cukup lama ya, 10-3 bulan. Kemudian, nah ini pada primer, sifilis primer itu terjadi luka yang asimptomatik dan bisa sembuh sendiri. Ini yang membuat orang sering tidak memperhatikan, tidak ada atau ada, sehingga nanti akan masuk ke sifilis sekunder, ya, karena memang bisa sembuh sendiri. Masalahkan kemudian bisa menyebar jadi sifilis sekunder, kemudian lanjut ke sifilis tersier. Oke, ini kriteria diagnosisnya. Kita lihat yang primer, ini berupa ulkus tunggal. Jadi ulkusnya di sini bersih, tepinya teratur, tidak terasa nyeri, dan tadi ya bisa sembuh sendiri. Ada indurasi atau agak keras. Ya. Lokasinya ya tergantung kontaknya di mana. Bisa di oral, bisa di genital. Terus ini yang sifilis sekunder, ini yang manifestasinya di kulit, ini yang perlu kita perhatikan karena mirip dengan berbagai penyakit kulit yang lain. Bisa juga muncul di mukosa. Nanti kita lihat lesinya. Terus untuk pemeriksaan penunjangnya atau diagnosis pastinya, kita perlu tes serologi sifilis. Oke, ini diagnosis bandingnya. Mungkin yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang sifilis sekunder ya, karena ini mirip dengan berbagai penyakit kulit yang lain. Nah ini contohnya ada lesi makula,
papul eritem di telapak tangan, mirip dengan kasus apa ini? Dermakula papul eritem di telapak tangan. Kasus apa kemarin yang ditandai dengan lesi di telapak tangan? Ada hand, foot, and mouth disease tanpa mouth ya. Ini hanya di telapak aja. Hand, foot disease, kemudian ada erupsi obat ya. Jadi mirip. Bisa juga skabies misalnya ya. Karena di sini kadang terasa gatal, kadang tidak. Terus biasanya nyebar, bisa juga ke seluruh tubuh di badan. Terus lesinya ada yang tadi sangat bervariasi. Ada berupa makula atau papul, ada yang lebih lebar, kemudian keras ya. Cekung di bagian tengahnya seperti ini yang disebut dengan kondiloma lata. Bukan kondiloma acuminata ya, tapi kondiloma lata. Itu adalah sifilis sekunder. Nah ini juga contohnya tadi ada makula, papul eritem. Biasanya memang lebih penuh ya, dibandingkan kalau pada hand, foot, mouth disease atau flu Singapore biasanya ada gejala sistemik. Kalau pada sifilis ini tidak ada gejala sistemiknya. Ini DD-nya ya, diferensi diagnosis dari sifilis tadi yang nanti bisa dibaca ini juga. Jadi sangat banyak kemiripannya dengan penyakit-penyakit yang lain. Terus untuk pemeriksaan penunjangnya ya kita harus ambil darah dari pasien, kemudian diperiksa darah vena ya. Kalau diperiksa bisa PDRL, venereal disease rapid hanya apa ya, laboratori, atau Treponema pallidum hemagglutinescens. Hanya lupa saya. Ini yang khusus untuk sifilis. Kalau yang PDRL ini kalau misalnya positif, ini masih ada kemungkinan penyakit yang lain. Jadi untuk memastikan kita harus memeriksa TPHA-nya. Tapi kalau untuk memonitor terapinya, maka kita menggunakan VDRL. Karena nanti titernya pada VDRL ini awalnya tinggi gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah diterapi ini bisa menurun. Dan ini VDRL ini akan selalu positif sepanjang hidup. Kalau TPHA ya tidak, kalau sudah baik ya bisa negatif ya. Jadi dia akan reaktif pada saat terjadi tanda gejala klinisnya, baik pada sifilis primer, sekunder maupun laten. Nah ini VDRL kalau masih primer ini memang masih bisa non reaktif, tapi kalau sudah sekunder ini bisa tinggi dan tadi bisa kalau sudah diobati bisa menurun lagi, meskipun masih tetap reaktif. Kemudian untuk pengobatannya pilihan pertamanya adalah injeksi benzathine penicillin G ya. Itu kemudian dosisnya ini sudah ada, sifilis primer maupun sekunder sama 2,4 juta unit IM, bisa dosis tunggal bisa double, misalnya di satu pantat atau dua pantat atau dua paha gitu ya. Itu untuk injeksinya ini. Kalau dia alergi terhadap penisilin atau amoxicillin, maka pilihannya adalah antibiotik oral, bisa doxycycline maupun erythromycin selama 2 minggu ya, atau 14 hari. Untuk ibu hamil ini doxycycline tidak boleh diberikan, jadi yang paling aman untuk ibu hamil adalah erythromycin. Evaluasinya secara klinis maupun serologis ini bisa dievaluasi di bulan 1, 3, 6, dan 12 ya. Kita lihat titernya tadi dengan pemeriksaan ini, PDRL-nya ya. Jadi kalau membaik maka ini titernya bisa menurun 4 kalinya ya. Jadi PDRL untuk penegakan diagnosis itu yang untuk penegakan diagnosis yang sensitif adalah TPHA, tapi kalau untuk memonitor pengobatannya adalah kita menggunakan titer dari PDRL. Ini edukasinya bisa dibaca terus.
Sudah, Scarlet Fever tadi sudah ya. Ya. Itu sudah cukup